Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita tentang larutan asam dan larutan basa. Pada kegiatan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan tingkat keasaman suatu larutan. Tentu kalian masih ingat, bukan? Ya, tingkat keasaman suatu larutan atau derajat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan skala pH. Mari kita perhatikan skala pH berikut. Pada umumnya, skala pH mempunyai angka antara 0 sampai 14. Untuk larutan yang bersifat asam, pH-nya kecil dari 7. Larutan bersifat basa akan memiliki pH besar dari 7, sedangkan larutan dengan pH 7 dikatakan bersifat netral. Tingkat keasaman suatu larutan bergantung pada konsentrasi H+ yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah ion H+ yang dihasilkan, maka larutan akan semakin asam, pH-nya akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin banyak jumlah ion OH- yang dihasilkan, maka larutan akan bersifat basa atau semakin basa, dan harga pH-nya akan semakin besar. Jadi, berdasarkan sifatnya, larutan itu terbagi 3, larutan bersifat asam, larutan bersifat netral, dan larutan bersifat basa. Larutan bersifat asam terbagi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Larutan bersifat basa juga terbagi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Kuat atau lemahnya suatu asam atau basa tergantung kepada harga atau kemampuan derajat ionisasinya. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna di dalam air melepaskan ion H+ dengan derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Sedangkan asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian di dalam air dengan harga alfa besar dari 0, kecil dari 1. Sedangkan basa kuat adalah basa yang terionisasi sempurna dalam air, melepaskan ion OH- dengan harga alfa atau derajat ionisasi sama dengan 1. Dan basa lemah adalah basa yang terionisasi sebagian dengan harga alfa besar dari 0, kecil dari 1. Jadi, banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dihasilkan bergantung pada kekuatan asam dan basanya. Nah, mana sajakah yang termasuk asam kuat? Asam kuat itu terdiri dari HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, Hi, asam iodida, H2SO4, asam sulfat, HNO3, asam nitrat, HClO4, asam perklorat. Untuk asam lemah, basa kuat dan basa lemah kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan pH suatu larutan? pH suatu larutan dapat ditentukan atau dapat diukur dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan kertas indikator universal yang sudah kita pelajari pada waktu mempelajari indikator asam basa. Kemudian menggunakan pH meter. Dan sekarang kita akan pelajari cara menentukan pH larutan secara matematik. pH dirumuskan oleh Sorensen itu adalah negatif logaritma dari konsentrasi ion H+. Sedangkan pOH adalah negatif logaritma dari konsentrasi ion OH-. Nah, pada waktu mempelajari kesetimbangan air, kita sudah mendapatkan bahwa hasil kali konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi ion OH- harganya sama dengan Kw. Ingat, Kw ini adalah tetapan kesetimbangan air. Berarti min log H+ tambah min log OH- sama dengan min log Kw. Min log H+ adalah pH, min log OH- adalah pOH, min log Kw adalah pKw. Jadi pH tambah pOH harganya sama dengan pKw. Pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm, tetapan kesetimbangan air mempunyai harga 1 kali 10 pangkat min 14. Jadi pH tambah pOH sama dengan min log 10 pangkat min 14. Negatif logaritma 10 pangkat min 14 harganya adalah 14. Jadi pH tambah pOH harganya sama dengan 14.
Nah, dari rumus ini nanti kita bisa menghitung pH atau pOH suatu larutan. Nah, sekarang kita akan pelajari cara menghitung pH asam kuat. Pada larutan asam kuat, konsentrasi ion H+ hanya dianggap berasal dari hasil ionisasi asam. Dan ion H+ hasil ionisasi air diabaikan karena sangat kecil. Sehingga konsentrasi ion H+ dalam larutan asam kuat dapat dihitung menggunakan rumus H+ sama dengan A kali Ma. A adalah valensi asam, diambil dari koefisien H+ hasil ionisasi asam tersebut, sedangkan Ma adalah molaritas asamnya. Jadi kuncinya di sini, kalau konsentrasinya belum ada, maka kita harus cari dulu konsentrasinya. Sebagai contoh, 0,49 gram asam sulfat dengan Mr98 dilarutkan dalam 200 ml larutannya. Hitunglah pH larutan yang dihasilkan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus identifikasi dulu apa yang diketahui dalam soal. Jadi, diketahui massa H2SO4-nya 0,49 gram, Mr-nya 98 dengan volume larutan 200 ml. Berarti di sini konsentrasi larutannya belum ada. Nah, kita hitung dulu konsentrasi larutan menggunakan rumus ini. Molar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Atau bentuk ini bisa diubah menjadi molar sama dengan massa zat terlarut per massa molar kali 1 per volume larutan dalam satuan liter. Kita masukkan angkanya. 0,49 gram per 98 gram kali 1 per 0,2 liter. Ini hasilnya nanti, ini gramnya habis, berarti nanti mol per liter. Inilah yang satuannya 0,25 molar. Nah, kemudian untuk menghitung konsentrasi H+, kita ionkan dulu, kita lihat dulu berapa valensi dari asam sulfat. Di sini kita lihat koefisien H+-nya 2, berarti valensinya 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. H+ sama dengan A kali Ma. A-nya 2, molaritas asamnya 0,025. Jadi 2 kali 0,025, ini yang hasilnya 0,05 molar. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+, berarti negatif logaritma dari H+-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti harga pH-nya adalah 2 kurang log 5. Oke. Nah, di sini ada jalur pintas untuk menentukan konsentrasi H+ jika diketahui pH-nya. Jika pH-nya sama dengan A kurang log B, maka konsentrasi H+ dalam asam tersebut adalah B kali 10 pangkat min A. Jika pH asamnya atau pH larutan asamnya itu adalah A tambah log D, maka konsentrasi H+ dari asam tersebut adalah 10 per D kali 10 pangkat min A tambah 1. Contoh, suatu asam kuat bervalensi 1 mempunyai pH sama dengan 3. Hitunglah konsentrasi asam kuat tersebut. Untuk menjawabnya, kita harus identifikasi dulu apa yang diketahui dalam soal. Diketahui asam kuat karena asamnya tidak diketahui, kita misalkan HX sama dengan 3, valensinya 1. Nah, untuk menghitung konsentrasi H+ dalam asam tersebut, berarti kita harus mencari polaritas ya. M dari asam HX ini sama dengan berapa? pH sama dengan 3, ini berarti H+-nya H+ dari asam HX tersebut adalah 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Berarti H+ sama dengan A kali Ma. Yang ditanya adalah molaritasnya, berarti Ma sama dengan konsentrasi H+ per A. Konsentrasi H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 molar, valensinya 1. Berarti hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Inilah konsentrasi dari asam HX tersebut. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.